Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Pada hari Minggu Paskah ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku dan pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, di paroki kita Santo Yakobus ini, saya jumpai ada beberapa anak yang kembar. Entah itu dari paroki kita, dari pusat, ataupun juga dari wilayah Mater Dei, dan juga dari Maria Rosari. Entah itu laki-laki dan perempuan. Bahkan dari Maria Rosari itu ada yang kembar identik. Jadi sama, mirip, laki-laki semua, potongan rambutnya sama, face-nya atau wajahnya itu juga sama, dan agak kesulitan untuk membedakan yang satu dengan yang lain. Kadang yang dimaksud itu Santi, ternyata yang datang itu Sinta, dan seterusnya itu. Kembar seringkali juga di tempat-tempat lain itu cukup banyak terjadi. Dan ketika kita semua membaca merenungkan sabda Tuhan pada hari ini, tentang bagaimana Rasul Thomas yang juga disebut Didimus, kita akan menjumpai bahwa arti dari Didimus adalah berarti kembar. Dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yahudi, Ibrani, Didimus itu berarti kembar. Tetapi dalam kitab suci tidak pernah diceritakan bahwa Thomas ini mempunyai saudara kembar. Maka permenungannya sekarang barangkali adalah Thomas ini mempunyai kembaran dan kembarannya adalah kita semua. Rasanya proses dan dinamika hidup beriman Santo Thomas ini mirip dengan kita, maka dikatakan kita ini kembaran Thomas. Ada keinginan besar untuk semakin dekat dengan Yesus, tetapi juga ada pertanyaan-pertanyaan besar yang muncul dalam pikirannya dan kemudian menjadi ragu-ragu untuk percaya. Selalu berusaha untuk mencari jawaban terlebih dahulu, baru setelah itu mencoba untuk percaya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita menyandingkan pengalaman iman Santo Thomas dengan hidup kita sehari-hari, tentu kita juga menemukan cukup banyak pengalaman di mana kita itu kembar dan serupa atau mirip dengan Thomas ini. Sering kita tidak mudah percaya kepada Tuhan yang menyertai mendampingi. Dan bahwa setiap pengalaman hidup kita selalu dituntun oleh Tuhan. Kita selalu memikirkan, kita selalu bertanya-tanya,
dalam pikiran kita, apakah sungguh Tuhan itu nyata? Tetapi kata-kata dan ungkapan Tuhan, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Iman tidak hanya berasal dari pikiran semata. Sebab yang namanya iman selalu berada di dalam taraf, di atas pemahaman ataupun pengetahuan. Dan selain itu, rasa perasaan yang membantu kita untuk semakin beriman. Maka semoga kita semakin berkembang, menggunakan akal budi kita untuk menerangi jalan, menerangi pemikiran kita, sehingga semakin beriman, sekaligus juga mengembangkan perasaan rasa kita, sehingga mampu mengenali kehadiran Tuhan dalam setiap pengalaman dan perjalanan hidup. Semoga kita semakin hari semakin mirip, semakin kembar dengan Santo Thomas. Tuhan memberkati kita semua.